Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana, yassir lana umurana wa umurul muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adana man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madati akramati fid darini amin. Laisa li waliyin, tidak boleh bagi seorang wali. Wali di antara yang disebutkan belakang bapak, kakek, wasi, hakim atau qadi, kemudian sulahaul balad. Ada beberapa tingkatan. Bapak, nggak ada bapak pindah ke kakek, nggak ada kakek tanya wasi, orang yang dipesanin, nggak ada wasi pindah ke qadi, qadi nggak urus urusan itu, pindah kepada sulahaul balad, orang soleh di tempatan. Maka di mereka dikatakan wali. Hukum untuk mereka semuanya, laisa li waliyin, tidak boleh bagi wali akhdhu syai'in, mengambil sedikit pun, min mali maulihi, dari harta orang yang ada di bawah perwaliannya, dari harta orang yang ada di bawah perwaliannya. In kana ghaniyan, jika dia itu orang kaya mutlak. Maksud mutlak, baik asbab mengurus anak itu dia terhalang berusaha atau tidak terhalang, baik asbab dia mengurus anak tersebut. Anak itu boleh dua kategori. Satu kecil, yang kedua gila. Asbab mengurus anak tersebut, dia tidak mampu lagi menjalankan usahanya, atau masih mampu menjalankan usahanya, secara mutlak dia tidak boleh ngambil dari harta anak itu. Kalau anak itu, maaf, kalau bapak itu kaya, kalau wali itu kaya. Fa in kana fakiran, maka jika ada dia wali itu miskin, wa qata'a bisababihi an kasbihi, dan terhalang ia wali dengan sebabnya mengurus an kasbihi, daripada usahanya, akhaza qadra nafaqati, niscaya mengambil ia wali kadar nafkahnya. Biasa dia jualan, tapi karena mengurus orang gila ini, dia nggak bisa lagi jualan. Kemudian dia dalam kondisi tidak punya uang, miskin. Maka dia boleh ngambil dari harta orang gila ini ukuran nafkahnya. Nafkah yang dimasukkan di sini adalah nafkah dia dan nafkah orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Wa idza aisara, apabila dia jadi kaya, berkah mengurus anak yatim, berkah membantu sesama, berkah mengurus orang gila, akhirnya dia kaya, lam yalzamhu badalu ma akhazahu, maka tidak wajib akannya si wali mengganti apa saja yang telah ia ambil akannya ketika miskin untuk keperluan nafkah dari harta si mauli.
Qala Imam Al-Asnawi, berkata Imam Asnawi rahimahullah ta'ala, ada ini hukum fi wasiyin, pada wasi, wa aminin, dan orang yang dipercaya, baik dipercaya oleh qadi sebagai pengurus yatim atau sebagai pengurus orang gila, atau dipercaya oleh pihak keluarganya. Amma abun aw jaddun fa ya'khudhu qadra kifayati ittifaqan. Adapun bapa atau kakek, maka dia boleh mengambil kadar kecukupannya. Adapun kalau wali itu bapaknya atau kakeknya, kalau wali itu adalah bapak atau kakeknya, berarti bukan urusan yatim, berarti gila. Nah, babnya bab gila, bukan bab yatim. Kalau bab yatim memang mungkin walinya bapaknya. Gak mungkin yatim kan walinya bapaknya. Hah? Mungkin? Mungkinkah anak yatim kalau walinya bapaknya? Kenapa ya? Bapaknya masih hidup. Mungkinkah anak yatim kalau wali itu kakeknya? Hah? Mungkin. Berarti kalau walinya bapak, berarti anaknya gila. Kalau walinya kakek, berarti anaknya bisa yatim, bisa gila. Adapun kalau wali itu bapak atau kakek, fayakhudhu qadra kifayati, maka dia boleh mengambil kadar kecukupannya. Ittifaqan, sepakat ulama. Sa'un as-sahiha aw ghairahu. Dalam sebagian naskah ada khat sa'al musiru as-sahiha wa ira. Jadi sa'un, setelah sa'un ada takdir kana. Bersamaan ada ia bapak atau kakek, as-sahiha itu sehat, wa ira dan tidak sehat. Dalam naskah yang lain, bersamaan ada ia bapak itu musiran sahihan, kaya dan sehat, au ghairahu, atau tidak kaya, tidak sehat. Titik. Nah, yang enggak boleh ngambil mutlak itu kalau dia kaya, wasi dan amin. Tapi kalau bapak dan kakek boleh ngambil kadar secukupnya dari harta maulinya, baik dia sehat atau sakit, dia kaya atau miskin. Ini pernyataan Imam Asnawi. Kata Imam Asnawi, ittifaqan, sepakat ulama. Wa qisa biwaliyil yatim, dan dikiaskan dengan wali yatim, dikiaskan dengan wali yatim fima dzukir, pada hal-hal yang telah disebutkan di atas. Dia tidak boleh mengambil dari harta perwaliannya, orang yang dibawa perwaliannya, kalau dia kaya. Siapa yang disamakan hukum? Manjama amalan li fakki asirin, orang yang mengumpulkan harta untuk membebaskan tawanan. Orang yang mengumpulkan harta untuk membebaskan tawanan. Ai masalan, artinya contohnya. Masuklah ke dalam bab ini orang yang minta sumbangan di pinggir jalan untuk pembangunan musola. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat, menyumbang, marilah sama-sama memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid kami yang sedang ada di sebelah kiri jalan. Di situ dipekerjakan siapa? Tukang halo-halonya sama tukang ambil uangnya. Boleh nggak dia ngambil di situ?
Bolehkah dia ngambil sebagian dari uang itu? Boleh atau kagak? Enggak boleh kalau dia kaya. Enggak boleh kalau dia kaya. Falahu in kana fakiran, maka boleh baginya orang yang ngumpulin harta in kana fakiran, jika dia miskin, al-aklumin, makan darinya. Jalan masuk kampung, keluar kampung, minta sumbangan panjat pinang, minta sumbangan untuk yatim piatu. Datang ke rumah, assalamualaikum Pak, sumbangannya untuk panti, untuk pondok pesantren, untuk bantuan tanggap cepat, bantuan gempa bumi, bantuan longsor, bantuan tsunami, bantuan sosial secara umum, termasuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren. Dia datang ke tempat-tempat orang yang dikunjungi, maka dia tidak boleh mengambil sedikit pun kalau dia kaya. Kalau dia miskin hanya boleh mengambil untuk uang makan saja. Ambil untuk uang makan saja. Tapi yang terjadi hari ini apa? Sekian persen, 10% untuk ngumpulin dana, 20%, bahkan sampai ada 50%. 50%. Panti asuhan itu santai saja, daripada nggak ada yang nyari dana. Nah, mending ada yang cari dana. Kalau dia setuju 50-50 kan alhamdulillah. Pembangunan pondok pesantren, daripada nggak ada yang bergerak, ada yang mau mengenalkan jasa, lalu dia minta upah 50% dari dana yang terkumpul. Daripada nggak ada, ya terima saja. Ya pondok pesantrennya nggak ada masalah. Yang masalahnya adalah yang mengumpulkan dana itu. Maka sebaiknya yang bergerak di bidang sosial itu adalah orang-orang kaya yang tidak perlu lagi cari uang. Itu bergerak bidang sosial. Sudahlah dia tidak mau bantu dengan uang dia pribadi, minimal uang pribadi untuk makan dia cari sumbangan dari uang orang. Kalau nggak mau ribet, ya bantu dia uang sendiri. Tapi jangan dananya disunat, jangan diambil, itu hukumnya haram. Ternyata ini jawaban sudah ada di dalam fikih. Apa saja hari ini bentuknya bantuan sosial? Termasuk infak beras. Termasuk sumbangan-sumbangan ke rumah-rumah, itu nggak boleh. Enggak boleh. Sumbangan di tepi jalan, asal ada gempa bumi kan bentuk sosial itu. Dari mahasiswa turun pakai baju alma maternya, kemudian tak sumbangan, masyarakat percaya, tapi perjanjiannya 20% untuk yang ngutip dana, hukumnya haram. Nah, kalau miskin makan siang saja, mampir di situ, kedai nasi Pak Abu, makan, bayar, selesai. Ada kembalian 500 rupiah, kembalikan lagi ke kotak sumbangan. Walil abi wal jaddi, titik. Bagi bapak dan kakek, bagi bapak dan kakek boleh istiqdamu mahjurihi, minta layanan kepada mahjurnya. Fima, pada perkara-perkara la yuqabalu bi ujratin, yang tidak bisa dinilai dengan upah, yang tidak bisa dinilai dengan upah.
wala yadribuhu ala dzalik, dan dia tidak boleh memukul akannya mahjur atas demikian. Kalau sekiranya seorang cucu yang yatim tinggal sama kakek, maka kakek bisa minta tolong sama cucunya itu, tolong ambilkan kakek minum. Apakah ngambil minum ada upah? Tolong cucikan 1 lembar baju kakek, 1 lembar ada upah? Tidak. Tapi kalau 1 ember ada upahnya, maka nggak boleh suruh cucunya nyuci 1 ember. Tolong cuci piring kamu sudah makan, pakai upah? Nggak. Tolong bersihin bak mandi sekali dalam 2 bulan, nggak ada upah. Tolong sapu rumah, nggak ada upah. Tolong matikan lampu kalau udah siang, nggak ada upah. Nyalain lampu kalau sudah malam, nggak ada upah. Tutup kandang ayam kalau udah sore, pakai upah. Berapa mau kita bayar orang untuk nutup kandang ayam? Nah, sesuatu yang tidak ada standar upah, itu si kakek, si bapak boleh minta tolong sama mahjurnya. Tapi nggak boleh dipukul kalau nggak mau. Khilaf bagi orang, maaf, bagi ulama, jazama yang menegaskan ia ulama bi anna lahu darbuhu alaihi, dengan bahwa sesungguhnya boleh baginya bapak atau kakek memukulnya mahjur alaih atasnya perbuatan tadi, atasnya perbuatan tadi. Titik. Wa aftan Nawawi, ini ada pertanyaan yang menyita pemikiran antum. Wa aftan Nawawi, berfatwa oleh Imam Nawawi, bi annahu, dengan bahwa sesungguhnya siapa? Bapak atau kakek. Lawis takhdama, jikalau minta pelayanan ia bapak atau kakek, ibnati, kepada putra dari putrinya, lazimahu ujratuhu, wajib akannya bapak atau kakek membayar upahnya putra dari putrinya sampai usia balignya dan usia rasyidnya, sampai balignya dan rasyidnya, walaupun ia tidak memaksa akannya putra dari putri. Paham masalahnya? Seorang kakek atau bapak, seorang bapak atau kakek, dia minta tolong sama putra dari anak perempuannya, itu bapak. Putra dari cucu perempuannya berarti kakek. Dia minta tolong untuk bersihkan rumah, dia minta tolong untuk dihidangkan makanan, dia minta tolong mencucikan 1-2 helai baju, dia minta tolong menyapu rumah, menutup pintu waktu malam, menghidupkan lampu, matikan lampu, dan perbuatan-perbuatan kecil yang masih bisa dilakukan oleh anak usia 5, 6, 7, 8 tahun. Maka si kakek itu wajib bayar upah. Kenapa bapak atau kakek itu wajib bayar upah? Kenapa bapak atau kakek itu wajib bayar upah? Nah, boleh berpikir 2 menit saja. Karena bisa
Sabirullah Ismail Abu Bakar. Tidak dari ahli tabaruk. Hah? Tidak dari ahli tabaruk. Siapa yang gak ahli tabaruk? Anak itu. Di atas kan boleh. Bagi bapak atau kakek boleh minta pelayanan kepada mahjurnya. Mahjur ahli tabaruk. Hah? Orang mahjur mana ahli tabaruk? Mahjur tuh gak lagi ahli tabaruk. Gila, masih kecil, belum rasyid, safi, muflis, itu mahjur, semuanya enggak ahli tabarruk. Nah, di atas boleh, di bawah kenapa minta bayar? Kenapa mesti bayar, Yusuf? Ini dari anak perempuan. Apa urusan kalau anak perempuan? Yang di atas kan untuk anaknya sendiri atau cucunya sendiri. Ya, ini kan bukan cucunya. Ini susu dari anak perempuannya. Itu kan levelnya puranya. Di atas siapa? Bapak berarti minta pelayanan sama Itulah anak. Kemudian kakek minta pelayanan sama ya. cucu. Sini Putra dari putri. itu siapa tuh? Bukan cucu. Cucunya. Kenapa? Datanya ada juga cucu. Kakek pasti pasangan cucu. Di bawah putra dan putrinya juga cucu. Insan terpikir no. Ada buktinya. Ya, siapa coba kalau mau terpikir? Kenapa? Karena bukan maulinya. Karena bukan maulinya. Maulinya enggak itu? Anak dan anak perempuannya maulinya enggak? Orang di bawah perwaliannya enggak? Enggak. Kenapa? Anak perempuannya kemana bawa perwaliannya? Ke suaminya, suami anak perempuannya. Kalau nggak ada suami anak perempuannya, bapak daripada suaminya, bukan bapak dari anak perempuan. Berarti itu bukan orang di bawah perwalianmu. Kalau bukan di bawah perwalianmu, berarti kamu nyuruh orang bayar ulus. Nah, kalau sebelum balik dan sebelum rasyid, walaupun enggak dipasang. Kalau sudah rasyid bagaimana? Wala yajibu ujratur rasyid, dan tidak wajib upah rasyid. Dan tidak wajib upah rasyid. Kalau kakek minta bantu sama putra dari putrinya yang sudah gagah, sudah besar, sudah balik, sudah rasyid, itu nggak ada upah. Kenapa nggak ada upah? Dia sudah ahlut tabarru'ah. Dia sudah ahlut tasarruf, kecuali in akrahahu, dahunya nggak ada. Kecuali in ukriha, jika dipaksa ia si rasyid. Kalau dipaksa ya, kalau nggak paksa tidak. Begitu hukum Islam. Jangan sampai kemakan hak orang lain. Nah, jangan sampai kemakan hak orang lain. Begitu juga seorang nenek, jangan nyuruh-nyuruh sama cucu dari anak perempuan. Kalau mau nyuruh itu cucu dari anak laki-laki. Di Minang itu yang susah. Cucu anak laki-laki mana? Cucu dari anak laki-laki di mana? Di rumah. Besannya yang ada di rumah dia
Cucu anak perempuannya. Kalau belum balik jangan coba nyuruh-nyuruh, bayar. Tapi kalau udah balik nggak apa-apa. Kalau belum balik bayar. Kalau nggak dibayar, dosa. Kalau dimakan, muamalah batal, haram. Nah ini penyebabnya rusak daripada kesolehan satu rumah tangga. Nah, itu mungkin sebabnya nenek saya nggak pernah suruh saya kali ini. Kakek saya juga nggak pernah suruh saya, karena waktu saya lahir saya nggak jumpa dia. Nah, karena belum balik. Kalau udah balik aman, nggak ada masalah. Orang udah balik sama yang lain juga boleh. Tetangga juga boleh minta tolong kalau sudah balik. Apalagi nyuruh anak tetangga, coba-coba. Jangan coba-coba minta tolong sama anak-anak kecil yang belum balik. Hukumnya haram, harus dibayar pakai uang. Maka jangan minta-minta sama anak yang belum balik. Harus diganti. Kalaupun dikasih, pun kagak dipaksa. Jangan nyuruh sama santri yang belum balik. Kalau nyuruh harus dibayar tenaganya. Nah, walaupun gak dipaksa. Tapi kalau nyapu kamar sendiri itu urusan dia. Ini untuk kepentingan individu, bukan kepentingan bersama. Kepentingan bersama nggak ada masalah. Sekolah mewajibkan piket harian, nyapu halaman dan sebagainya. Itu kepentingan umum. Ngajak untuk anak TPA menyapu musola, nggak ada masalah, nggak ada bayaran di situ. Kepentingan umum, kepentingan untuk pribadinya, dia belajar di situ. Yang ini sifatnya kepentingan pribadi. Oke. Wa yajri hadza fi ghairil jaddi lil ummi. Berlaku juga hal ini pada selain kakek bagi ibu. Pada selain kakek bagi ibu, artinya kakek pihak ibu. Wa qala Imam Al-Jalaluddin Al-Bulkini, berkata Imam Jalaluddin Al-Bulkini, law kana lis-sabiyyi malun, jikalau ada bagi seorang sabi itu harta, ghaibun yang ghaib, jikalau ada bagi sabi harta yang ghaib, harta yang tidak ada di tempat, fa anfaqa waliyuhu alaih, lalu memberi infak oleh walinya, lalu memberi infak oleh walinya sobi ke atasnya sobi dari harta sendirinya wali, mali nafsi, harta dirinya wali, dengan niat rujuk, niat nanti minta ganti. Idza hadara maluhu, apabila telah datang hartanya, roja'an, niscaya dia boleh minta ganti. In kana aban, jika adalah wali itu bapak, au jaddan atau kakek, li'annahu yatawallat tarfaini, karena sesungguhnya bapak atau kakek itu bisa mewilayai dua sisi, sisi anak dan sisi harta. Sisi anak dan sisi harta itu bapak kakek berhak mutlak. Anak ini punya harta tapi belum bisa dicairkan. Maka sejak anak ini punya harta, si bapak ngasih uang jajan anaknya, beliin pakaian anaknya, biaya pendidikan anaknya, itu niat ngasih dari harta sendiri, nanti minta ganti kalau hartanya udah cair. Maka hukumnya boleh.
Dengan sebalik selain keduanya bapak dan kakek, selain keduanya bapak dan kakek enggak boleh. Hatta hakim, kendati pun seorang hakim. Kendati pun seorang hakim. Bal ya'zan liman yunfik alih. Akan tetapi minta izin ia hakim bagi orang yang memberikan nafkah ia seseorang atasnya si siapa tadi? Sobi. Nah, minta izin ia hakim kepada seseorang yang mengelola infak ia seseorang di atasnya sobi. Siapa yang ditunjuk hakim untuk mengelola pembagian nafkah kepada sobi itu, dia harus beritahukan kepadanya. Summa yufihi, kemudian dia akan minta pelunasan akannya. Jadi kalau yang memberikan nafkah itu adalah hakim, mau memberi nafkah dari dirinya sendiri, kebetulan ia mengambil rapor anak yatim itu ke sekolah Pak Hakim, kemudian pihak sekolah minta pembayaran pelunasan uang pendidikan. Selepas itu Pak Hakim mengeluarkan uang pribadinya dengan niat sampai di rumah mau dia ambil dari harta anak itu sebagai ganti. Bolehkah hakim berbuat seperti itu? Tidak boleh. Tapi hakim mesti temui dulu siapa yang ngasih nafkah anak ini. Oh, ternyata ibunya, telepon ibunya. Ibu, ternyata uang sekolah anak ibu belum dibayar. Kalau saya tanggulangi dulu, nanti bisa minta ganti, diizinkan enggak? Kalau diizinkan, boleh. Kemudian nanti dia minta ganti. Tapi kalau muncul inisiatif sendiri, dia tidak boleh minta ganti. Nah, yang boleh berbuat seperti itu hanya bapak dan kakek. Ketika anak ini dibawa belanja, dia minta beli mainan, maka si bapak ini belikan mainan dari uangnya sendiri, niat nanti akan ganti dari celengan si anak. Boleh. Kakek belikan makanan untuk cucunya, ketika mengeluarkan uang dia niat akan ambil dari uang tabungan si cucu, hukumnya boleh. Hanya bapak dan kakek yang boleh seperti itu. Kenapa? Kenapa hanya bapak dan kakek? Karena dia, bapak dan kakek, yang punya wewenang kepada dua sisi, sisi si sobi dan sisi harta sobi. Yang lain hanya punya wewenang kepada satu sisi yang diberikan amanat kepadanya. Wa aftajamun, berfatwa oleh sekelompok dari ulama tentang man sabata lahu ala abihi, seseorang yang tetap baginya seseorang atas ayahnya, dainun itu hutang, dia punya hutang kepada ayahnya, pada infaqahu alaihi, maka mendakwakan ia ayah akan memberi infaknya ayah atasnya anak. Anaknya menang pertandingan bulu tangkis sampai tingkat nasional, baru anak kelas 4 SD. Pada saat itu anak dapat tabungan Tabanas, tabungan nasional, kira-kira 15 juta. 15 juta itu dipegang oleh ayahnya. Anak baru usia
naik kelas 5 SD, naik kelas 6, masuk 1 SMP, 2 SMP, kelas 3 SMP sudah mulai balik. Pada saat itu dia minta uang kepada ayah, mana uang yang 15 juta dulu yang saya dapatkan dari menang bulu tangkis. Kata ayahnya, sudah habis saya berikan ke kamu, mulai daripada kamu kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP. Uang itu sudah habis. Nah, kalau hal ini disampaikan ke hakim, siapa yang dibenarkan? Apa fatwa di sekelompok ulama tentang hal itu? Siapa yang dibenarkan? Jadi kitab siapa yang dibenarkan? Fatwanya adalah bi annahu yusaddaqu huwa, sesungguhnya dibenarkanlah dianya si bapak. Dibenarkanlah dianya si bapak atau warisnya bapak. Ya warisnya bapak anak itu, bukan anak itu waris yang lain. Anak itu sudah jelas penuntut waris yang lain. Bil yamin, dengan bersumpah. Nah, dengan bersumpah. Kalau hal itu terjadi sama antum ada penuntutan? Hah? Antum tanya uang sama bapak, uang kemarin mana? Antum tanya Ustaz? Ya. Bapak kemarin minta uang imam saya 2 juta kemana? Kata bapak, udah sabar ya, kan tuh makan kamu sama ini. Sumpah dulu. Ada. Terbawa ke pengadilan. Nah, itu hukum. Tapi tasawufnya itu anak bongak. Sampai minta uang sama bapaknya, walaupun uang dia sendiri. Nah, walaupun uangnya sendiri, nggak usah ditanya-tanya, diamin saja, diikhlasin. Nah, diikhlasin saja. Ya, bapak utang lagi ikhlas, utang lagi kasih ikhlas, utang lagi kasih ikhlas. Dan numpuk 2 miliar ikhlas. Nggak usah tertanya, minta-minta. Apalagi dibawa ke pengadilan. Ini bapaknya dituntut di pengadilan. Kayaknya bukan anak itu, anak lahir daripada batu. Faslun fil hiwalah, pasal tentang hiwalah. Hiwalah itu boleh 3 cara baca. Hi, hu, dan ha. Nah, fathah dan kasrah. 2 saja, fathah dan kasrah, maaf. Ju'ala yang 3. Ju'ala, ji'ala, ja'ala. Kalau hiwala 2 saja, hawala sama hiwala. Sebelum kita baca, apa itu hiwala? Sudah ada di Baijuri, Ismail, apa itu hiwala? Insyaallah, izan apa wala? Nah, kalau Safirullah apa wala? Biasanya kalau bisa nggak bisa jawab, tuh bisa. Apa hawala? Abu apa hawala? Pemindahan hutang. Pemindahan hutang. Mana contoh kasusnya? Ibu punya hutang orang sana. Berapa? 200.000. 200.000. Lalu
Terus Saktir punya utang sama Abu 500.000. Berapa? 200.000 juga. 200.000 juga. Lalu Tuh Abu bilang sama Bang Ihsan, sama Bang Saktir, bang utang bang tuh bayarin aja ke Bang Ihsan. oke, itu contoh kasus. Di situ melibatkan 3 orang. Betul. Di situ melibatkan 3 orang, Abu Bakar, Ihsan, Safirullah. Ihsan hutang sama Abu 200. Abu Bakar hutang sama Safirullah 200. Kemudian Safirullah nuntutnya ke mana? Hah? Nuntut ke mana? Nuntut ke mana? Antum minta utang sama siapa? Sama siapa? Abu. Kan antum utangin Abu ya, minta sama Abu. Abu Bakar minta sama Ihsan. Nah, sekarang dibikin jalan pintas saja. Safirullah langsung minta ke Ihsan. Ini namanya hiwalah, memindahkan hutangnya Safirullah daripada tanggung jawabnya Abu ke tanggung jawabnya Ihsan. Berarti melibatkan 3 orang. Satu namanya muhil. Siapa? Ini istilah ini nanti akan berlaku ke depan. Muhil. Siapa muhil? Hah? Muhil itu ciri-cirinya adalah orangnya berhutang dan menghutangkan orang lain. Orangnya berhutang dan menghutangkan orang lain. Dia punya hutang juga, dia menghutangkan orang lain juga. Itu namanya muhil. Siapa nama ini? Abu. Oke. Kemudian muhal alaih. Muhal alaih ini hanya orang yang berhutang saja. Itu muhal alaih. Hanya orang yang berhutang saja. Siapa? Kemudian muhtal. Muhtal orang yang memberi hutang saja. Safirullah. Dah. Muhil dia punya hutang sama si muhtal dan dia menghutangkan muhal alaih. Muhal alaih dia cuma berhutang saja. Muhtal dia ngasih hutang saja. Safirullah hanya ngasih hutang sama Abu. Ada terlibat yang lain? Enggak ada. Ihsan sudah. Kata kuncinya sudah. Muhil sudah tahu muhil. Muhal alaih, muhtal. Pemahaman bab ini bergantung pada penguasaan 3 kata tersebut. Oke, kita baca kitabnya. Tasihu hiwalatun, sah hukumnya hiwalah bisigatin dengan sigat. Apa itu sigat? Wahia ijabun minal muhil. Dianya sigat adalah kata-kata ijab dari muhil. Dianya sigat adalah ijab dari muhil. Siapa Ismail muhil? Siapa? Contohnya tadi siapa? Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ahaltuka ala fulanin bidainil ladzi laka alayya. Aku palingkan kamu kepada si fulan dengan hutang yang ada bagimu kepadaku. Ahaltuka, aku palingkan kamu
ala fulanin kepada si fulan bidainil ladzi dengan hutang yang laka milikmu kepadaku, hutang milikmu kepadaku. Sudah bahasanya? Terjemahnya sudah? Saya ulang sekali lagi. Berkatalah si Muhil, hijab itu adalah dari si Muhil. Siapa Muhil? Abu Bakar. Ahaltuka, saya palingkan kamu, ala fulanin atas sianu, bidainil ladzi dengan hutang yang laka alayya, milikmu kepadaku. Desme. Pertanyaannya, Abu Bakar ngomong sama siapa? Sama Ihsan atau sama Safirullah? Pikir bahasanya dengan teliti, lebih berkali-kali kenangnya. Ismail kurang minum vitamin. Sama siapa Abu Bakar ngomong? Sama Ihsan. Coba lihat bahasanya ya. Ahaltuka, saya palingkan kamu atas si fulan dengan hutang yang ada bagimu ke saya. Kalau laka itu punya siapa? Punya atau kewajiban? Hak atau kewajiban? Laka, hak atau kewajiban? Hak alayya, kewajiban aku. Sama siapa ngomongnya? Sama Safirullah. Ya kan? Kata Abu Bakar sama Safirullah, sama saya palingkan antum kepada fulan dengan sebab hutang laka milikmu kepada ku. Siapa yang hutang sama Abu Bakar? Siapa yang punya hutang sama Abu Bakar? Siapa yang punya hutang ke Abu Bakar? Punya ke. Siapa yang punya hutang ke Abu Bakar? Safirullah. Laka itu kan milik. Alayya kepada aku. Artinya Abu Bakar kewajiban hutang sama siapa? Ya, dia ngomong ke situ. Nah, udah. Atau bahasa ijab yang kedua, naqaltu haqqaka ila fulanin, aku pindahkan hak kamu kepada fulan. Sama siapa ngomong Abu Bakar? Sama Ihsan lagi. Sama Safirullah. Yang punya hak kepada Abu Bakar siapa? Safir. Aku pindahkan hak kamu yang tadinya ke saya, sekarang ke mana? Syanul. Ke mana? Aku pindahkan hakmu kepada fulan. Atau ijabnya begini, ja'altu mali alaihi laka, aku jadikan harta aku yang ada di atasnya si fulan untuk kamu. Aku jadikan harta aku yang ada atasnya si fulan untuk kamu. Ihsan. Sama siapa ngomongnya Abu Bakar? Ya, Safir. Kata Abu Bakar, aku jadikan hartaku. Mana Abu Bakar? 200. Atasnya fulan. Siapa fulan? Laka bagi kamu. Berarti ngomongnya sama siapa? Ingat bahasa itu. Itu namanya ijab. Dari siapa? Dari Muhil. Oke. Syarat yang kedua, qabul dari muhtal.
Qabul dari muhtal dengan tanpa ta'liq. Harus ada penerimaan dari muhtal, tidak ada alasan, tidak ada dikait-kaitkan. Siapa muhtal? Siapa muhtal? Yang memberi hutang. Safirullah. Kata Safirullah, oke, setuju. Nah, saya siap. Jadi ketika Abu Bakar katakan 3 kata ijab tadi, ahaltuka ala fulanin binalidika alayya, nakaltu hakaka ila fulanin, ja'antu mali alaihi laka. Kata Safirullah, oke, qabil tu, siap, gak masalah. Titik, gak pakai tali-tali. Mau sih, nanti kalau saya datang situ kalau nggak ada dia punya harta mana? Nggak boleh kalau nggak ada. Kalau bilang ragu-ragu, bilang nggak mau. Saya nggak mau. Siapa ngutang dia yang bayar? Belum tahu kamu punya uang sama dia. Nanti kita mau mana? Kacau jadinya. Itu kalau nggak setuju. Kalau setuju bilang iya, selesai. Iya maknanya sudah siap dengan semua konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, apabila ihsan tidak mengakui ada hutang, apabila ihsan mengatakan uang sudah dibayar, maka Safirullah nggak boleh minta lagi ke Abu Bakar. Itu konsekuensinya. Maka sebelum bilang iya, pastikan dulu hutang itu ada atau tidak. Jangan kau hutang saja, pastikan dulu orang bernama ihsan itu ada atau tidak. Dan sah ia qabul dengan ahillini. Sah ia qabul dengan kata-kata ahillani. Boleh ahilli, boleh ahillah. Palingkan olehmu akan aku. Jadi kata Safirullah, dia sudah tagih utangnya sahabat Abu Bakar berkali-kali, nggak ada pembayaran. Kemudian dia dapat informasi Abu Bakar menghutangkan ihsan 200.000. Dia lihat kehidupan ihsan itu lumayan sejak pulang di imam dari Singapura kemarin. Nah, maka kata Safirullah, kepada nunggu Abu Bakar, mendingan saya minta utang saya dipindahkan ke ihsan saja. Kemarin dia datang naik NMAX. Nah, kemudian kata Safirullah, palingkan saja utang saya ke ihsan biar saya minta. Pas saya minta di situ ternyata NMAX-nya pinjaman. Punya kawan dipinjam, bukan punya dia. Akhirnya keluar daripada mulut buaya masuk ke mulut harimau. Utangnya juga tetap gak bisa dibayar. Safirullah boleh rujuk? Tidak boleh. Di mana nasibmu? Nah, itu syaratnya. Harus ada ijab, harus ada qabul. Kemudian syaratnya lagi ridho si muhil. Siapa muhil ismanya? Siapa ismanya? Ihsan Abu Bakar. Kemudian harus ridho si muhtal. Siapa muhtal ismanya? Muhtal Safirus. Nah, itu kalimat yang bikin pening di bab ini. Sebetulnya bab ini nggak salah, nggak sulit-sulit amat. Cuman jangan sampai lupa 3 kata itu: muhil, muhtal, muhal alaih. Tapi kalau 3 kata itu nggak dipahami langsung dibaca babnya, memang pening. Harus ridho muhil dan harus ridho si muhtal. Wala yustaratu ridho muhal alaih. Tidak disyaratkan ridho si muhal alaih. Tadi pas keluar program terasa tak terus kan? 5 menit. Ya pergi cepat, biar habis waktunya. Jalan 1 menit, balik 1 menit. Keluarkan setengah. Disyaratkan ridho muhil dan muhtal, tidak disyaratkan ridho muhal alaih. Nah, siapa nggak perlu syaratkan ridho? Muhal alaih siapa ismanya?
Mak le isan pernah. Nah, kenapa nggak perlu syarat ridho dia? Kenapa nggak disyaratkan ridhonya? Ihsan, kenapa antum nggak diperhitungkan di situ? Mau ridho mau kagak nggak ada masalah. Karena dia berutang. Ya karena dia berutang, dia bayar. Ke situ bayar, sini bayar, apa urusannya? Perlu ridho lagi? Ya perlu bayar utang, malah perlu ridho. Ridho nggak ridho bayar. Nah, Safirullah perlu disyaratkan ridhonya. Kenapa? Karena dia punya hak. Abu Bakar disyaratkan ridhonya karena dia punya hak. Hak dia sama Ihsan kan dia yang punya. Ya, dia mau malingkan atau tidak? Safirullah punya hak sama Abu Bakar, dia mau dipalingkan atau tidak? Ihsan nggak perlu syaratnya ridhonya, dia bayar utang. Untuk sebuah kewajiban nggak perlu ridho. Untuk sebuah kewajiban nggak perlu ridho. Saya nggak bayar, nggak ridho bayar utang saya itu sama dia. Tidak nggak ridho bayar utang. Kamu udah pecahkan barangnya bayar. Ridho nggak ridho bayar. Nah, wa yalzamu biha, yalzamu, maaf, itu salah baris kitabnya. Wa yalzamu biha al-hiwalati dainu muhtalin muhalan alaih. Dan lazimlah dengan sebabnya ada hiwala, hutang muhal, hutang muhtal, muhalan alaih, itu dipalingkan di atasnya si muhal alaih. Dengan adanya ijab kabul antara muhil dan muhtal, maka lazimlah hutang si muhtal, yaitu uang 200 milik Safirullah, muhalan, dipalingkan atasnya muhal alaih, yaitu ihsan. Faya bar'ul muhilu, maka bebaslah muhil bil hiwalati, dengan sebab hiwala. Dari mana dia bebas? Andainil muhtal, dari bayar hutang ke muhtal. Siapa muhtal Ismail? Nah, dah lancar. Dan bebaslah muhal alaih dari hutang muhil. Siapa muhal alaih Ismail? Isam Pariyama. Dari hutang muhil, siapa muhil? Nah, sampai lancar begitu. Wa yatahawwalu haqqul muhtal ila zimmatil muhal alaih ijma'an. Berpindahlah hak si muhtal kepada tanggung jawab muhal alaih. Siapa muhtal Ihsan? Berpindahlah haknya Safirullah kepada zimma muhal alaih. Siapa muhal alaih Safirullah? Nah, ijma'an, sepakat ulama. Titik. Nah, selepas itu akan ada kasus lagi. Apa kasusnya? Fa in ta'azzara akhdhuhu minhu bi falasin, maka jika uzur, jika tidak mungkin, jika terhalang mengambilnya hutang, minhu, darinya muhal alaih, kenapa sulit ngambil hutang? Li falasin, karena kebangkrutan. Hasola lil muhali alaih, yang terjadi bagi si muhal alaih. Wa in qaranal falasu al hawala, walaupun bersamaan bangkrut itu dengan hawalah, walaupun bersamaan kejadian bangkrutnya muhal alaih dengan akad hawalah. Itu contoh pertama.
Kenapa si muhtal tidak bisa mengambil uangnya dari muhal alaih? Karena bangkrut. Atau jahada, ingkar, juhdin atau kepada falsif, atau juhdin atau pengingkaran, ingkarin minhu lil hawalati, mengingkari dari si muhal alaih bagi hawalah. Jadi muhal alaih insan Pariaman ini enggak tahu menau dia, enggak ada hawalah bid'ah itu. Atau denil muhil, atau dia mengingkari hutangnya muhil. Ketika Safirullah minta uang kepada Ihsan, mengatakan saya disuruh Abu Bakar sini minta uangnya, kata Ihsan Pariaman, saya enggak punya hutang sama Abu. Mengingkari hutangnya si muhil. Wa halafa alaih, dan dia mau bersumpah di atas hal itu. Wallahi demi Allah saya enggak punya hutang sama Abu Bakar. Mau apa kamu? Apa yang minta lagi sama saya? Abu ghairi zalik, atau yang selain demikian. Datang dua saksi. Saksinya Ismail sama Yusuf. Kami berdua menyaksikan Ihsan enggak punya hutang sama Abu Bakar. Apalagi? Nah, atau selain demikian seperti ta'azzuz muhal alaih. Ta'azzuzil muhal alaih. Ta'azzuz itu artinya memagat diri. 3 menit. Ta'azzuz, menghindar. Mana dasar kata ta'azzuz itu adalah izzah. Ta'azzuz, mengagungkan dirinya. Mengagungkan dirinya dalam makna tidak bisa didekati. Nah, ta'azzuznya muhal alaih, dia bawa bodyguard. Jadi Safirullah mau jumpa sama Ihsan, enggak bisa tembus. Ada bodyguardnya, belakang 4 orang, depan 4 orang. Saya mau jumpa Ihsan, stop, enggak ada urusan sama Ihsan. Kamu siapa? Lagi hutang, dia enggak pernah berhutang. Pergi, enggak bisa dia datang. Pergi ke rumahnya malam-malam, ada pelacak di situ. Mana mau dekatinya? Itu satu kasus. Atau contoh yang lain, dia pura-pura gila. Atau contoh lain, dia pergi keluar setahun. Contoh, mauti syuhudil hawalah, meninggal saksi hawalah. Meninggal saksi hawalah. Jadi ketika dibawa ke pengadilan, kata Safirullah, Abu Bakar telah menghawalahkan hutangnya ke saya. Tadi minta sama Ihsan. Pak Qadi mengatakan, mana saksinya? Itulah Pak Qadi, saksinya mati dua-dua itu serentak di waktu yang sama. Saya curiga dia pula yang meracunin. Berapa hutangnya sebetulnya itu? Bukan 200.000 itu, 200 triliun tak. Kesimpulannya, lam yarji'il muhtalu ala muhil bisyai'in. Itu komitmen yang penting. Tidak boleh minta kembali oleh si muhtal kepada si muhil dengan sedikit pun. 500 rupiah aja enggak boleh. Wa in jahila dzalik, walaupun dia tidak tahu hal itu. Abu Bakar mau menghiwalakan hutangnya karena dia tahu Ihsan bangkrut. Karena Ihsan susah dicari. Safirullah karena dengar Ihsan kaya, dia mau aja, enggak tahu punya hutang. Jadi alasannya tahu enggak tahu itu tidak menghalangi sebuah komitmen hukum. Safirullah tidak boleh minta ganti kembali kepada Abu Bakar. Wala yatakhayyaru, dan dia tidak boleh melakukan khiyar. Law banal muhalu alaihi mu'asiran,
jikalaupun terbukti si muhal alaih itu miskin. Wa in syarata yasarahu, walaupun mensyaratkan ia si muhtal akan kayanya muhal alaih. Kemarin itu ketika ijab qabul, Safirullah bilang sama Abu, saya terima akad hiwalahnya kalau ihsannya itu orang kaya. Dan ngomong itu dia. Kalaupun terbukti miskin selepas itu, Safirullah enggak boleh menggagalkan akad hiwalah walaupun sudah mensyaratkan kaya di dalam bab ijab qabul hawalah. Jadi itu bentuk kejadian kasus. Maka kalau dihawalah oleh orang lain, pasti-pasti aja lah. Nah, kalau bilang iya, berarti kalau gagal siap gagal. Kalau nggak mau gagal, jangan buat masalah. Nah, jangan buat masalah. Mendingan tutup pintu. Saya nggak mau. Yang penting saya terima uang dari kamu. Kalau di sana kamu ambilkan, bawa ke sini. Saya nggak mau urusan dengan orang yang saya nggak kenal. Ya Ustaz Ihsan Al-Hafiz, ya pokoknya saya nggak mau urusan. Nah, yang penting siapa yang utang dia bayar. Nanti saya datang ke situ kemana? Banyaklah alasan-alasan yang lain. Kalau sama antum kita banyak alasannya dah habis dia keluarkan, sehingga di waktu antum datang dia mau bayar. Ini kalau saya datang nanti dia bikin alasan baru lagi. Jadi setumpuk alasan yang sama antum diulang lagi dari awal. Lama aja pun selesai. Maaf Pak ya, maaf minggu depan saja. Datang, maaf Pak ya, ban sepeda saya bocor. Maaf Pak ya, panggung saya beranak. Maaf Pak ya, sakit mayat kambuh. Jadi sudah selesai alasan itu sama Abu, datang Safirullah. Jadi mulai alasan baru lagi di bawah. Enak dia bahannya banyak. Nah, jika siap dirugikan, oke, nggak ada masalah. Ya, itu konsekuensinya. Jadi kalau siap hawalah, siap terima hal-hal yang tadi. Walau talabal muhtalu muhala alaih, jikalau meminta oleh si muhtal akan muhal alaih. Siapa muhtal Ismail? Nah, jikalau meminta oleh si muhtal akan muhal alaih, faqala, maka berkatalah muhal alaih, abra'anil muhilu qoblal hawalah, telah membebaskan akan aku oleh si muhil sebelum hawalah. Oke, kata Ihsan, Abu, saya memang punya utang sama Abu Bakar, tapi hawalah yang kalian buat itu kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Saya seminggu yang lalu sudah dibebasin dari hutang itu. Hawalah apaan saya sudah dibebasin dari hutang? Kata Ihsan, wa aqama bidzalika baina, dia tegakkan dengan hal itu akan saksi. Ada saksinya, Ismail sama Yusuf 2 orang. Nah, wa aqama bidzalika baina sumi'at, ini saya didengar dia saksi. Didengar dia saksi. Apa maksud didengar dia saksi? Ihsan menang di pengadilan. Safirullah gak bisa minta sama Abu. Nah, dia jadi korban daripada kasus hawalah. Safirullah gak bisa minta lagi sama Abu. Kemudian Safirullah menuntut Ihsan. Sampai pengadilan ada saksi, saya dah bebaskan hutang 2 hari sebelum hawalah. Dilihat saksinya benar, kedua-duanya saksi adil, sudah selesai. Urusan benar gak benarnya bayarnya di akhirat lagi. Hukum dunia sudah selesai. Hukum dunia sudah selesai. Sama dengan hukum li'an kemarin. Nah, suami suruh bersumpah bebas daripada hak qazaf. Istri sudah sumpah bebas pada hak raja.
kemudian urusan anaknya mirip seperti yang dituduhkan oleh suami, atau mirip dengan suami berarti istrinya benar, kan dalam hukum dunia mereka bebas pada azab dunia, di akhirat urusan Allah. Nah ini juga di sini hukum dunia, Abu Bakar selamat daripada tuntutan safirullah. Hukum dunia, Ihsan selamat daripada tuntutan safirullah, karena ada saksi yang dirugikan safirullah. Rugi. Hukum dunia, ke akhirat nanti kita hitung di belakangan. Wa in kana al-muhilu fil balad, walaupun muhil ada di negeri tersebut. Kemudian al-murtaja, pendapat yang kuat, sesungguhnya bagi muhtal ruju'u bidaini alal muhil, kecuali pendapat yang kuat sesungguhnya muhtal, siapa sabirullah, boleh rujuk, boleh minta kembali dengan hutangnya pada muhil. Siapa muhil? Kecuali idza tamarra ala takdzibil muhal alaih, apabila bersekukuh ia si muhal alaih, apabila bersekukuh ia muhil atas mendustakan muhal alaih. Akhirnya safirullah datang ke rumah Abu, saya nggak berhasil dapat uang dari Ihsan. Katanya antum sudah bebaskan dia dari hutang itu 2 hari sebelum akad hiwalah, dan dia telah menghadirkan 2 saksi yang adil menurut pengadilan. Sekarang mana uang saya? Kata Abu Bakar, nggak benar itu muhal alaih. Nah, selagi Abu Bakar bilang nggak benar muhal alaih, maka si muhtal tidak bisa mengambil uangnya dari muhil. Nah, tapi kata Abu, oh ya saya lupa. Kalau bilang saya lupa, baru Abu wajib bayar ke safirullah. Selagi Abu bilang nggak ada, bohong aja dia itu saksi rekayasa, saksi itu dibayar. Saya untuk kawan-kawannya. Selagi ada bahasa begitu, Abu bebas. Jangan-jangan orang ini boleh bersekongkol semuanya. Jadi Abu Bakar bersekongkol sama Ihsan, berikut Ismail dan Yusuf. Bisa saja hal itu terjadi. Wallahu a'lam. Titik. Walau ba'a abda, jikalau menjual ia seseorang akan hamba, jikalau menjual ia seseorang akan hamba, wa ahala bi thamani, kemudian ia memuhawalahkan dengan nilainya, kemudian dia menghiwalahkan dengan harganya hamba. Mattafaqal mutabayyani ala hurriyatihi waqtal bai', kemudian sepakat keduanya penjual dan pembeli, kemudian sepakat keduanya penjual dan pembeli atas merdekanya hamba waktu dijual, atas merdekanya hamba waktu dijual. Aw sabatan hurriyatu hina idzin bi bayyinatin syahidat hasbatan, atau tetaplah kemerdekaannya hamba ketika itu dengan saksi syahidat yang memberikan kesaksian, ia saksi hasbatan secara tiba-tiba, atau aqamahal abdu menegakkan akannya saksi oleh budak tersebut, oleh orang yang dikatakan hamba tersebut, lam tasihal hiwalatu, maka tidak salah hukum hiwalah, maka tidak salah hukum hiwalah. Kalau kita kembali kepada orang-orang yang kita jadikan contoh pada bab pertama, pembahasan pertama, siapa
yang menjual hamba dalam masalah ini? Safirullah, Abu Bakar, atau Ihsan? Siapa yang punya hamba, siapa yang menjual? Kita gak ganti orangnya. Muhil tetap Abu Bakar, muhtal tetap Safirullah, muhal alaih dengan Ihsan, dengan kasus, dengan orang-orang yang sama, tapi dengan kasus yang berbeda. Siapa yang menjual hamba dalam bab ini? Siapa? Safirullah. Jadi menjual hamba. Coba lihat bahasa tadi. Lau ba'a abdan, jikalau menjual ia seseorang akan budak. Wa ahala bi thamani, dan menghiwala ia seorang dengan harganya budak. Dia menghiwala dan harganya budak. Yang menghiwala itu siapa? Hah? Yang menghiwala siapa? Muhil. Siapa yang jual budak? Abu Bakar. Gitu cara mama redaksi. Jadi Abu Bakar yang punya hamba, dia menghiwala dengan harganya budak. Kepada siapa dijual hamba ini? Ihsan atau Safirullah? Dia jual budak ini kepada Ihsan atau Safirullah? Kepada? 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 Kepada Ihsan. Kepada? Kepada Ihsan. Kepada Ihsan. Nah, oke. Berarti Abu Bakar berhutang sama Safirullah 500 juta. Dan Abu Bakar punya seorang hamba sahaya, dijual sama Ihsan harga 500 juta. Hutang. Nah, hutang. Bayar setelah sholat zuhur. Hutangnya sebentar aja, bayar setelah sholat zuhur nanti. Maka kata Abu Bakar kepada Safirullah, uang antum yang ada sama saya 500 juta, ambillah sama Ihsan, karena dia sudah beli budak saya harga 500 juta. Berarti Abu Bakar telah menghiwalahkan, telah menjual seorang budak, dan telah menghiwalahkan harga budak itu sebagai pengganti hutang dia. Dan kemudian Ihsan sama Abu sepakat, ini bukan budak ini yang kamu jualin. Oh iya betul, ini orang dapat jalan saya jual. Ini orang merdeka ini, kata Abu Bakar. Berarti yang jelas dua orang ini sudah sepakat, ini yang dijual bukan budak tapi orang merdeka. Satu. Atau ketika terjadi transaksi jual beli, datang Ismail sama Yusuf mengatakan, "Woi, kenapa kamu jual tuh orang merdeka? Kami bersaksi itu dia merdeka bukan budak." Itu maknanya syahidat hasbatan. Jadi saksi secara tiba-tiba. Yang ketiga, budak yang cari saksinya di pengadilan. Saya ini Pak Hakim orang merdeka, dijual oleh Abu sama Ihsan. Mana saksi kamu? Ini dua orang, Ismail sama Yusuf. Dia orang mereka, betul dia orang mereka. Dia santri tahfiz Quran. Ada bapaknya dan maknya, baik pendaftaran, masih hidup bapak maknya, tapi dijual ya bapak. Nah, oke. Maka hawalah yang tadi dibuat jadi batal. Nah,
walaupun mendustakan keduanya oleh muhtal pada kemerdekaannya, mendustakan akan keduanya yaitu muhil dan muhal alaih oleh muhtal. Siapa muhtal? Safirullah tidak terima dia pada kemerdekaan tersebut. Kata Safirullah, mana ada budak itu merdeka? Budak ya budak, mana mungkin merdeka? Saksi palsu itu. Mana bisa budak cari saksi palsu? Kenapa Safirullah bersikukuh untuk mempertahankan merdeka? Karena dia minta utang sama Abu Bakar, gak akan mungkin sama Ihsan besar harapan. Itu salah satu faktornya. Dan tidak ada saksi. Walikulli minhuma tahlifu ala nafil ilmi biha. Dan maka bagi masing-masing dari keduanya, siapa? Muhil dan muhal alaih menyuruhnya bersumpah si muhtal atas tidak tahu dengan yang merdeka. Jadi kalau sekiranya Safirullah bersikukuh gak ada merdeka itu, gak mungkin dia mereka itu betul-betul budak, dan tidak ada saksi. Budak tidak punya saksi, Abu Bakar gak punya saksi itu orang merdeka, Ihsan gak punya saksi itu budak merdeka, budak tidak punya saksi dia orang merdeka. Safirullah katakan dia bukan orang merdeka, tapi Abu Bakar sama Ihsan mengatakan orang merdeka. Apa pula rencana mereka nggak tahu lah. Pokoknya Abu Bakar sudah jual budak sama Ihsan, kemudian mereka sepakat ini orang merdeka yang kita jual, ini bukan budak. Safirullah membantah, saksi pihak budak nggak ada, saksi cara tiba-tiba nggak ada, saksi Abu Bakar atau Ihsan tidak ada. Maka Safirullah diminta untuk bersumpah oleh si muhil dan muhal alaih. Coba kamu bersumpah kalau kamu tidak tahu ini orang merdeka. Wallahi demi Allah, sepengetahuan saya ini bukan orang merdeka. Itu isi sumpah. Wallahi demi Allah, sepengetahuan saya ini bukan orang merdeka. Apakah itu budak? Enggak tahu. Yang jelas ini bukan orang merdeka. Dan kalau sudah Safirullah mau bersumpah, baqiyat al-hawalah, kekalah hukum hiwalah. Titik. Satu kasus lagi. Walau ikhtalafa, jikalau berbeda pendapat dua orang, Sidain dan Madin. Jikalau berbeda pendapat dua orang Dain dan Madin, fi annahu, dalam hal sesungguhnya, hal wakala au ahala, apakah dia mewakilkan atau mehiwalahkan? Apakah dia mewakilkan atau mehiwalahkan? Sebelum kita lanjutkan, siapa yang berbeda pendapat di sini? Abu Bakar dengan Safirullah, Abu Bakar dan Ihsan, atau Ihsan dan Safirullah? Saya ulang kembali, siapa yang bertengkar di sini? Apakah Abu Bakar dan Safirullah, atau Abu Bakar dengan Ihsan, atau Ihsan dan Safirullah? Muhil dengan muhtal, muhil dan muhal alaih, atau muhtal sama muhal alaih? Dengarkan artinya lagi. Walau ikhtalafa, jikalau bertengkar dua orang, Dain dan Madin, orang yang memberi hutang dan orang yang berhutang, dalam hal apa dia bertengkar? Hal wakala, apakah dia mewakilkan atau dia mehiwalahkan? Qalal Madinu, berkatalah Madin, orang yang berhutang,
waqaltuka litakbidoli, aku wakilkan kepada kamu supaya kamu qobat untuk aku. Berkata si Dain, orang yang memberi hutang, bal ahaltani, akan tetapi engkau iwalahkan aku. Titik. Itu contoh perbedaannya. Siapa yang bertengkar? Safirullah sama Abu. Gak mungkin Safirullah dan Ihsan, karena Safirullah dan Ihsan bukan Dain Madin. Ada hubungan mereka berdua? Gak ada. Yang ada hubungan Dain Madin, Abu dengan Safirullah, Abu dan Ihsan. Ini hubungan Dain Madin. Tapi Abu dan Ihsan ada akad tadi? Gak ada akad kan? Mereka akan ini berdua. Oke, kita robah kasusnya. Dain sama Madin. Siapa Dain Ismail? Dain Abu Bakar. Dain Abu Bakar. Siapa Madin? Safi. Nah, itu Talabi namanya. Dain itu orang yang memberi hutang. Dain orang memberi hutang. Madin orang yang berhutang. Yang berhutang Abu Bakar ke Safirullah atau Safirullah ke Abu? Yang berhutang Safir ke Abu atau Abu ke Safir? Safir ke Abu. Yang berhutang. Dalam contoh tadi, Abu Safir. oke. Ya, Abu kepada Safir, berarti Safirullah Dain, orang ngasih hutang. Abu Bakar Madin, orang berhutang. Ternyata kejadiannya Abu Bakar sudah lama nagih hutang ke Ihsan, nggak dikasih-kasih. Pas Safirullah yang nagih, langsung dibayar. Dapat uang tulis Safirullah. Datang dia ke rumah Abu Bakar, alhamdulillah, dah selesai uang dapat dari Ihsan. Seperti itu. Ya, seperti itu. Kenapa bisa? Saya baca Yasin sebelum berangkat 77 kali. Kemudian mata saya sebelalakan di situ. Nggak ada senyum gini dia. Dia bayar. Sebab polisi berdua, tentara berenam. Oh, itu caranya. Iya. Tapi kamu tahu kan? Nah, itu waqaltuka litakbidoli. Saya wakilkan kamu untuk nerimain utang itu dari Ihsan. Mana uangnya? Kemudian sini. Kasih ke saya dulu baru saya bayar utang. Itu kamu saya wakilkan untuk nagih ke Ihsan. Kata si Abu Bakar. Kata Safirullah, enggak, ahaltani, engkau sudah hiwalahkan. Kalau hiwalahkan, saya ambil langsung hak saya, enggak perlu dikasihkan lagi. Itu kasus pertama. Kasus kedua, qalal Madin, berkatalah Madin, ahaltuka. Siapa Madin tadi? Abu Bakar. Ahaltuka, sahiwalahkan kamu. Kata Dain, bal wakaltani, akan tetapi engkau wakilkan kepadaku. Kapan hal ini terjadi? Kapan ikhtilaf ini terjadi? Ketika Safirullah gagal nagih sama Ihsan. Jadi Safirullah datang ke rumah Abu Bakar. Sudah sebab bodyguard 1 truk, tetap aja nggak mau bayar utang dia. Aneh makhluk itu, nggak takut sama sekali. Diancam dengan pedang, dengan pistol, penjarahan, santai jadi. Pokoknya saya nggak punya uang, titik. Padahal di halaman rumah ada mobil. Dia bilang kata nggak mau bayar. Kata Safirullah, itulah
Saya ada bebas, dah aman. Aku kan sudah hiwalakan ke kamu. Jadi tahukah ingat hiwala kita baca? Kalau sudah dihiwalakan, nggak usah lapor-lapor lagi ke saya. Mau gagal, mau nggak gagal, itu urusan kamu. Kata Abu Bakar ke Safirullah. Kata Safirullah, dia nggak mau rugi. Kamu kan wakilkan saya, bukan bab hiwala. Saya bantu mintain. Saya cuma perpanjangan tangan, bukan akad hiwala. Karena kalau akad hiwala, kalau akad wikalah kan nggak ada masalah gagal. Tapi kalau akad hiwala gagal, Safirullah bakalan nggak punya hak lagi. Dibawa kasus ke pengadilan. Siapa yang dibenarkan? Hah? Suddika mungkiru hiwalatin, dibenarkan orang yang mengingkari hiwala. Di kasus pertama siapa yang dibenarkan? Abu Bakar. Maka Safirullah harus membayarkan uang yang diambil dari ihsan yang susah payah kepada Abu